Lalu dia melihat ada seseorang yang berdiri di halaman rumahnya Emma dengan menggunakan pakaian serba hitam, menutup kepalanya dengan tudung, dan terlihat gelisah. Orang ini sepertinya tampak ragu-ragu gitu mau masuk ke rumahnya Emma atau enggak. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya kembali lagi untuk menceritakan sebuah kasus yang pernah menghebohkan negara Swedia. Yang mana kasus ini terjadi di kota kecil yang sangat damai dan tentram, yang mengorbankan dua anak yang tidak bersalah dan hampir membuat ibunya cacat. Kasus ini juga terbilang sangat-sangat kompleks, jadi dengerin kasus ini baik-baik dan silahkan tulis komen kalian di bawah di menit berapa kalian bisa tebak pelakunya. Karena saya sendiri juga awalnya nggak bisa tebak kalau pelakunya adalah si itu. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Saat itu, keadaan sebuah kota kecil bernama Arboga di negara Swedia dengan populasi hanya sekitar 10.000 jiwa aja masih sangat-sangat tentram. Tapi, ketentraman kota kecil itu pecah setelah mendengar adanya tragedi mengerikan di rumah salah satu warganya. Jadi, penemuan kasus ini berawal saat seorang wanita sedang berkirim pesan dengan kakaknya yang bernama Emma, yang tinggal dengan dua anaknya dan juga tunangannya bernama Conny. Saat itu, Emma yang masih berusia 23 tahun sedang mempersiapkan makan malam di dapur rumahnya, sementara dua anaknya yang bernama Max berusia 3 tahun dan Saga berusia 1,5 tahun sedang bermain di kamar mereka. Waktu mereka berkirim pesan, tiba-tiba aja tepat di jam 7:07 Emma berhenti membalas guys. Bahkan kalimat yang terkirim ke adiknya itu terpotong dan nggak selesai. Bingung lah si adiknya ini, sebenarnya Emma ini mau ngomong apa sih? Kok SMS-nya nggak jelas gini? Jadi wanita ini kirimlah SMS ke kakaknya untuk menanyakan apakah semuanya baik-baik aja. Tapi tetap aja SMS-nya tidak dibalas, teleponnya juga tidak diangkat oleh Emma. Akhirnya diteleponlah tunangan kakaknya yang bernama Corny untuk menanyakan apakah kakaknya baik-baik aja di rumah. Rupanya Corny bilang kalau dia masih di perjalanan pulang ke rumah. Dan dia juga mencoba menenangkan adiknya Emma dengan bilang, mungkin aja waktu Emma lagi mengisi baterai handphonenya, malah handphonenya dimainin sama anaknya. Nah, pulanglah Corny ke rumah dan dia melihat kalau rumahnya hening. Macam tidak ada aktivitas atau suara anak-anaknya Emma yang terdengar dari dalam rumah. Keanehan bukan cukup sampai di situ aja, pintu rumahnya Emma juga tidak terkunci guys. Padahal Emma tidak pernah sekalipun tidak mengunci pintu walaupun dia sedang berada di dalam rumah. Pintunya dibuka dan dia memanggil Emma serta kedua anaknya. Benar aja, tidak ada satupun orang yang menjawab panggilannya. Waktu dia memperhatikan kondisi di dalam rumah, ternyata semua barang-barangnya sudah berantakan. Dia pikir mungkin dua anaknya Emma main lempar-lemparan barang. Tapi dia langsung terkejut saat melihat tubuhnya Emma tergeletak di lantai dengan berlumuran cairan merah. Corny dengan nada yang panik dan ketakutan menelpon layanan darurat untuk melaporkan kejadian yang baru aja dilihatnya. Jag har hjälp! Verkstadsgatan 2B Arboga. 3 personer. En Emma blöder jättemycket. 2 barn. Max. Ta det lite lugnt nu. Vart är du någonstans? Verkstadsgatan 2B Arboga. Vad är det som har hänt där då? Jag vet inte. 2 barn. Ett och ett halvåring. Och en... Shit, det ser ut som hackhål i. Vad fan är det här? Okej, vänta. Jag måste bara lägga ifrån mig telefonen lite och stund. Ja, jag väntar. Kom Emma. Kniv, ja. Vad fan har hänt? Emma. Hallå? Emma. Petugas kepolisian dan tim paramedis pun datang untuk segera menolong Emma. Saat ditemukan, Emma dalam keadaan sekarat dan hampir tidak bisa bernapas. Para petugas juga melihat dua tubuh anak kecil sudah tidak bernyawa, tergeletak di lantai dekat kamar mereka. Bisa dipastikan itu adalah dua anaknya Emma yang bernama Max dan juga Saga. Mereka ditemukan dengan kondisi yang lebih mengerikan daripada ibunya. Tubuh mereka juga tergeletak di genangan cairan merah. Bahkan wajah mereka berdua sudah hancur dan tidak bisa dikenali lagi. Kabar ini langsung mengguncang kota kecil itu. Masyarakat langsung ketakutan mengetahui adanya warga yang menjadi korban pembunuhan brutal. Bahkan korbannya melibatkan dua anak kecil yang tidak mengerti apa-apa lagi. Sebenarnya siapakah pelakunya, apa penyebabnya, dan bagaimana kasus ini bisa terungkap?
Jadi korban diketahui bernama Emma Youngstig yang lahir pada tanggal 16 Februari 1985 di Stockholm, ibu kota Swedia. Sejak kecil, Emma cuma memimpikan sesuatu yang sederhana, yaitu sebuah keluarga yang dia bangun dengan suami masa depannya di dalam rumah sederhana dengan beberapa orang anak. Saat usianya masih 19 tahun, dia menikahi dengan seorang pemuda yang sudah jadi pacarnya sejak SMA bernama Niklas. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal seperti pengantin baru pada umumnya. Mereka hidup bahagia dan mereka juga yakin kalau rumah tangga yang diimpikan sama Emma bisa terwujud. Lahirlah Max, anak pertama mereka yang saat itu melengkapi kebahagiaan mereka. 1,5 tahun kemudian lahirlah Saga. Rupanya setelah Saga lahir, Emma dan Niklas mulai sering cekcok dalam hal mengurus anak. Rupanya keegoisan Emma dan Niklas masih sama-sama kuat karena mereka sama-sama belum dewasa. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu mengurus dua anak yang masih kecil sekaligus karena mereka sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sehingga pertengkaran antara mereka berdua makin menjadi-jadi hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Rupanya perpisahan di antara mereka juga tidak diselesaikan dengan baik-baik. Emma dan Niklas bolak-balik pengadilan untuk memperebutkan hak asuh anak. Seiring berjalannya waktu, hubungan Emma dan Niklas makin tegang. Suatu ketika, Niklas mencoba untuk dewasa dengan mengajak Emma kembali rujuk demi dua anak mereka yang masih kecil-kecil. Tapi sayangnya Emma menolak mentah-mentah permintaan dari Niklas dan bilang dia sudah tidak mau lagi berhubungan dalam bentuk apapun dengan mantan suaminya. Untuk menjauhi Niklas, Emma pindahlah ke kota Arboga. Emma menilai kalau kota kecil itu sangat nyaman dan tentram, lingkungannya juga sangat tenang, juga jauh berbeda dengan lingkungan yang ada di Stockholm. Sehingga dia memutuskan untuk menetap di kota kecil itu dan memulai hidup baru. Disinilah akhirnya Emma berkenalan dengan seorang pria muda bernama Tony Hellberg. Seorang pria yang dikenal sangat baik hati, sederhana, dan pekerja keras. Emma dan Tony berkenalan secara online lewat sosial media. Awalnya Emma mikirkan, kayaknya Tony ini nggak mau deh sama janda. Tapi pemikiran Emma ternyata salah, karena Tony tidak peduli dengan status yang dimiliki Emma dan dia tetap menerima dua anaknya Emma yang lahir dari pernikahan sebelumnya. Setelah beberapa bulan berkenalan, akhirnya Emma berpacaran dengan Tony hanya 1 tahun setelah dia bercerai dari Niklas. Mereka juga langsung bertunangan dan 2 bulan kemudian mereka berdua membeli sebuah rumah bercat merah dan mulai tinggal bersama di rumah itu. Bahkan Emma dan Tony juga berencana akan menikah di musim panas tahun 2008. Tapi impian mereka untuk membangun sebuah keluarga kecil hampir musnah setelah Emma ditemukan sekarat dan 2 anaknya meninggal dunia hanya 4 bulan saja menjelang tanggal pernikahan mereka. Waktu petugas para medis memasuki rumah dan berusaha menyelamatkan Emma serta mengevakuasi 2 anaknya, mereka kaget melihat keadaan rumah Emma yang berantakan dan penuh dengan noda merah di mana-mana. Bahkan mereka juga tidak bisa membayangkan bagaimana mengerikannya saat 3 korban diserang oleh pelakunya. Tim para medis tampaknya tidak sengaja merusak tempat kejadian perkara yang mungkin akan menghalangi tim kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Tapi mereka nggak punya pilihan lain guys, karena mereka harus menyelamatkan satu-satunya nyawa yang tersisa dari rumah itu. Tim kepolisian yang juga datang ke sana langsung melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara. Mereka pun mulai menyelidiki kasus ini secara cermat. Tapi anehnya, semakin dalam mereka memeriksa TKP, semakin sulit pula mereka mengungkap pelakunya. Karena polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda pembobolan atau masuk paksa di rumah itu, tidak ada noda cairan merah milik orang lain yang ditemukan di sana, tidak ada DNA orang lain yang tertinggal, tidak ada sidik jari, tidak ada helaian rambut orang lain, tidak ada senjata pembunuhan yang ditemukan, bahkan tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Dompet, uang, perhiasan, dan semua barang-barang berharga milik Emma masih ada di tempatnya. Sehingga polisi menyimpulkan bahwa kasus itu bukanlah kasus perampokan, tapi pembunuhan yang sudah direncanakan untuk menghabisi seluruh penghuni yang ada di dalam rumah itu. Dan pelakunya sudah pasti mengenal para korban. Melihat luka yang dialami Emma dan 2 anaknya, apalagi wajah 2 anaknya itu sampai
hancur dan tidak bisa dikenali lagi. Polisi berasumsi kalau kejahatan itu dilakukan dengan motif pribadi seperti dendam atau kebencian yang besar pada para korban. Tim forensik juga menilai dari luka-luka yang dialami 3 korban, mereka diserang dengan sesuatu yang sangat keras yang terbuat dari besi sampai mampu meremukkan tengkorak para korban. Bisa jadi pelakunya memakai palu atau besi yang sangat tebal. Dari pendalaman kasus yang masih misteri ini, polisi mulai curiga dengan Corny Helberg, tunangannya Emma sendiri sebagai pelaku dalam kasus ini. Soalnya, orang pertama yang menelpon layanan darurat kan tunangannya. Tercatat bahwa dia menelpon layanan darurat di jam 7:20 menit. Sementara, menurut kesaksian adiknya Emma yang tadi berkirim SMS dengan Emma, kakaknya berhenti mengirim SMS pada jam 7:07 menit, yang artinya pembunuhan itu hanya terjadi dalam waktu 13 menit saja. Dan 13 menit itu dinilai terlalu cepat untuk seseorang yang tidak mengenal para korban melakukan pembunuhan. Mulai dari si pelakunya masuk ke rumah, terus mereka gelut, terus Emmanya diserang dan 2 anaknya dihabisi secara brutal. Tapi waktu polisi menyelidiki aktivitas Corny di waktu-waktu kejadian, polisi mulai agak ragu nih. Soalnya ada CCTV yang merekam Corny sedang berjalan kaki mengarah ke rumahnya di jam 7:18 menit. Bahkan gerak-geriknya Corny juga tampak santai dan tidak mencurigakan sama sekali. Teman satu kantornya juga bilang kalau Corny bekerja selama seharian full sebelum memutuskan untuk pulang di jam 7 malam. Akhirnya polisi mengeluarkan nama Corny sebagai tersangkanya. Polisi mulai membidik Niklas, sang mantan suami yang menjadi tersangka pembunuhan itu. Soalnya, berkaca dari latar belakang mereka tadi, Niklas mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Emma. Mereka sudah bermusuhan sejak mereka bercerai. Bahkan Niklas juga ditolak mentah-mentah waktu minta rujuk kembali ke Emma. Tapi polisi malah dibuat kebingungan setelah mendapatkan fakta bahwa Niklas berada di kota lain saat pembunuhan itu terjadi. Bahkan Corny juga tidak yakin nih kalau Niklas pembunuhnya. Sebab Corny bilang sebenarnya hubungannya Emma dan Niklas sudah mulai membaik akhir-akhir ini. Dan Niklas juga tidak mempermasalahkan hubungannya Emma dengan Corny. Bahkan Niklas dan Corny sudah akrab layaknya teman lama, guys. Jadi kayaknya nggak mungkin aja lah kalau si Niklas ini mau membunuh 2 anaknya secara brutal sebab dia sendiri pernah berusaha untuk mengurus 2 anaknya dengan merebut hak asuhnya dari Emma kan. Nah, polisi juga sudah meminta keterangan dari keluarga dan juga teman-temannya Emma. Semuanya bilang kalau Emma sama sekali tidak mempunyai musuh dan dia masih berhubungan baik dengan semua orang yang dikenalnya. Keterangan ini masih agak ganjil gitu kan. Kalaupun semua keluarga dan teman-temannya Emma tidak ada masalah dengan Emma, satu-satunya orang yang patut dicurigai ya jelas si Niklas. Soalnya kan Niklas satu-satunya orang yang pernah bermasalah dengan Emma. Walaupun Corny sendiri bilang kalau Niklas dan Emma sudah mulai berbaikan. Di tengah-tengah penyelidikan yang masih abu-abu dan masih menemui jalan buntu, masyarakat mulai menekan pihak kepolisian untuk mengungkap pembunuhan itu secepatnya. Karena masyarakat mulai khawatir dan merasa lingkungan mereka ini udah nggak aman, guys. Mereka mulai sibuk mengantar anak-anak mereka kalau pergi sekolah yang sebelumnya anak-anak itu dibiarkan pergi sendiri. Karena sebelumnya lingkungan itu kan masih aman. Para orang tua juga mulai membatasi jam bermain anak-anak mereka di luar rumah dan mulai mengunci pintu. Perubahan aktivitas masyarakat ini menyebabkan polisi semakin tertekan, guys. Sehingga polisi masih menetapkan Niklas sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan ini walaupun Niklas sudah mengkonfirmasi bahwa dia tidak terlibat dan dia tidak berada di kota itu waktu pembunuhan terjadi. Niklas langsung ditahan pihak kepolisian di dalam penjara selama penyelidikan itu untuk mencegahnya melarikan diri. Kondisi ini membuat Niklas sangat-sangat terpukul dan depresi, guys. Sudahnya dia itu kehilangan 2 anaknya sekaligus, dia dituduh pula sebagai pembunuh, pakai segala ditahan lagi di penjara. Sehingga dia tidak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik waktu dia diinterogasi. Jadi, selama proses interogasi, Niklas cuma bisa menangis terseduh-seduh. Badannya gemetar dan merasakan depresi yang berlebihan. Bahkan Niklas juga masih berharap 2 anaknya bisa diselamatkan. Nah, polisi yang melihat kondisi Niklas yang sangat tertekan ini mulai
mulai kayak mikir, wah jangan-jangan nggak bisa nih kalau kita minta keterangan dari Niklas dengan kondisi yang shock begini. Akhirnya polisi membebaskan Niklas dari sel tahanan tanpa jaminan dan mengeluarkan namanya juga dari daftar tersangka, yang membuat polisi lagi-lagi menemui jalan buntu dan menghadapi besarnya tekanan dari masyarakat Swedia. Mengingat kalau satu-satunya korban yang masih hidup adalah Emma, maka polisi memutuskan untuk meminta keterangan dari Emma aja. Tapi sayangnya, para dokter yang merawat Emma mengkonfirmasi bahwa Emma masih mengalami koma selama berhari-hari. Dokter juga bilang kalau Emma beresiko tidak bisa mengingat apa-apa lagi karena kerusakan syaraf otak akibat pukulan keras dari besi yang menghantam kepalanya. Bahkan dokter juga menduga kalau Emma akan mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Kalaupun Emma bisa kembali pulih dari traumanya, dokter yakin Emma akan mengalami kerusakan permanen di beberapa bagian fungsi tubuhnya. Gerak tubuhnya akan terbatas, serta dia kehilangan kemampuan untuk bicara. Meskipun saat itu dokter sudah mengutarakan dugaan mereka, tapi polisi masih optimis untuk melibatkan Emma dalam pengungkapan kasus ini. Sehingga polisi ditugaskan untuk menjaga rumah sakit selama 24 jam tempat Emma dirawat. Karena polisi yakin pelakunya masih berkeliaran dan bisa aja sewaktu-waktu menyusup untuk datang kembali ke rumah sakit, menyelesaikan tugasnya menghabisi Emma. Selain itu, polisi juga masih melakukan penyelidikan dengan mengerahkan ribuan petugas untuk mendatangi rumah-rumah warga dan meminta keterangan dari warga tentang orang mencurigakan yang mungkin saja terlihat malam itu. Polisi juga tidak lupa menganalisa setiap rekaman CCTV di semua jalan, termasuk di tempat-tempat fasilitas umum. Walaupun saat itu mereka belum mendapatkan jawaban. Penyelidikan di rumah Emma pun masih dilanjutkan, tapi sayangnya tidak ada terobosan baru yang ditemukan polisi, kecuali jejak sepatu kecil yang menempel di salah satu bagian lantai rumah Emma. Walaupun jejak sepatu itu bukan milik para korban ataupun keluarganya korban, tapi tetap saja petunjuk jejak sepatu itu tidak memberikan progres apa-apa atau progres yang signifikan. Malah polisi berspekulasi kalau jejak sepatu itu milik seorang anak berusia 10 hingga 12 tahun atau seorang wanita bertubuh pendek. Mungkin aja sebelum kejadian pembunuhan, Emma memang menerima seorang wanita sebagai tamunya yang bertubuh pendek dan berukuran sepatu yang kecil. Selama berhari-hari, Emma terus berjuang di rumah sakit untuk bisa hidup dan polisi juga berjuang mencari petunjuk baru demi bisa mengungkap identitas sang pelaku. Nah, suatu hari, informasi penting muncul nih dari salah satu pria yang bertetangga dengan Emma. Jadi, pria ini bilang waktu kejadian pembunuhan sekitar jam 7 malam, dia sempat berjalan kaki pulang ke rumahnya dan lewat di depan rumahnya Emma. Lalu dia melihat ada seseorang yang berdiri di halaman rumahnya Emma dengan menggunakan pakaian serba hitam, menutup kepalanya dengan tudung dan terlihat gelisah. Orang ini sepertinya tampak ragu-ragu gitu mau masuk ke rumahnya Emma atau enggak. Beberapa menit kemudian, pria ini lewat lagi di depan rumahnya Emma karena dia mau ke supermarket membeli sesuatu. Dan saat itulah dia melihat orang yang berpakaian serba hitam ini berlari dari arah rumah Emma dan langsung masuk ke dalam mobil dan tancap gas. Polisi pun yakin kalau orang dengan pakaian serba hitam itu adalah pelakunya. Namun, ada satu detail yang benar-benar penting yang tidak diabaikan oleh saksi mata itu. Dia yakin kalau orang misterius ini adalah seorang wanita. Mendengar keterangan dari saksi ini, polisi langsung curiga kan? Apa jangan-jangan jejak sepatu yang kita dapatkan di rumahnya Emma itu jejak sepatu si wanita misterius ini kali ya? Polisi langsung benar-benar yakin kalau Niklas yang sempat dijadikan tersangka tadi bukanlah orang yang mereka cari. Akhirnya polisi menyelidiki semua wanita yang mengenal Emma untuk mencari tahu apakah salah satu dari mereka mungkin punya dendam pribadi atau semacamnya. Sementara di rumah sakit, sebuah harapan muncul guys. Emma yang mengalami koma sedikit demi sedikit mengalami peningkatan kesadaran. Memang perbaikan itu agak nggak kelihatan, tapi untuk keluarga dan polisi yang berharap Emma sembuh, jelaslah dianggap sebagai kemajuan yang besar kan. Di tanggal 27 Maret 2008 atau 10 hari setelah penyerangan itu, Emma akhirnya bisa terbangun dari komanya.
Sayangnya saat itu Emma belum bisa bicara dan sulit mengenali orang-orang di sekelilingnya. Karena takut emosionalnya juga belum stabil, para dokter dan polisi sepakat nih untuk tidak memberitahukan Emma dulu tentang kematian dua anaknya. Tapi beberapa hari kemudian, ingatannya mulai pulih dan Emma terus menanyakan keberadaan dua anaknya guys. Hingga akhirnya dokter, polisi, dan keluarga menganggap mereka nggak bisa lagi nih menyembunyikan kabar tentang dua anaknya dan langsung memberitahu Emma secara perlahan-lahan kalau Max dan Saga sudah meninggal dunia. Emma pun sempat shock dan sangat-sangat terpukul atas kejadian itu. Sebuah keajaiban tiba-tiba muncul saat hari itu Emma mulai ingat lagi dengan kejadian penyerangan yang menewaskan dua anaknya itu guys. Nah, keterangan itu langsung menarik perhatian polisi yang berjaga-jaga di rumah sakit. Jadi Emma cerita kalau pada malam itu dia sedang mempersiapkan makan malam untuk keluarganya dan berkirim pesan dengan adik perempuannya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya dari luar. Dibukalah pintu. Dan dia melihat seorang perempuan dengan pakaian serba hitam dan tudung di kepalanya berdiri di depan pintu. Emma langsung tanya, "Kamu nih siapa?" Dan perempuan itu cuma bilang, "Aku Tina." Tanpa aba-aba, perempuan itu masuk ke dalam rumahnya Emma, mengunci pintunya dan mengayunkan boom, boom, palu yang sudah dia pegang ke kepalanya Emma. Sampai Emma tersungkur di dalam rumah itu dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Polisi yang tadi menyelidiki semua perempuan yang mungkin bermasalah dengan Emma datang nih dan membawa foto-foto mereka untuk diperlihatkan pada Emma. Siapa tahu aja dari foto-foto yang dibawa polisi itu terselip foto salah satu tersangkanya. Dan benar aja, Emma menunjuk ke salah satu foto wanita yang dibawa polisi sebagai pelaku penyerangan malam itu. Sebenarnya siapakah wanita jahat ini? Dia adalah Kerstin Schurer, wanita berusia 32 tahun yang berasal dari Jerman. Jadi Kerstin atau yang biasa dipanggil dengan Tina, lahir pada tanggal 30 Juni 1976 di kota Hannover, Jerman. Tina dikenal sebagai wanita yang tidak betah tinggal lama-lama di suatu tempat. Dia pernah mengikuti pertukaran pelajar di kota New York dan tinggal dengan kerabatnya di Manhattan. Setelah kembali ke Jerman, dia memilih untuk tinggal di kota Göttingen dan belajar sejarah selama 6 tahun sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya ke kota Athena di Yunani. Selama di Athena, Tina bekerja di sebuah hostel dan bekerja sebagai sejarawan. Hanya 1 tahun dia di Athena, di tahun 2006 dia kembali lagi ke Jerman dan dia balik lagi ke Yunani, tepatnya di Pulau Kreta dan bekerja di sebuah hostel. Di pulau itulah dia mulai menjalin hubungan romantis dengan pria Swedia yang menginap di hotel tempat Tina bekerja bernama Torny Hellberg, tunangannya Emma. Karena saat itu Torny hanya berlibur selama 5 hari di Yunani, jadinya dia harus meninggalkan Tina untuk kembali ke Swedia. Rupanya Tina yang sudah terlanjur jatuh cinta pada Torny dalam hitungan hari langsung menyusulnya ke Swedia tanpa sepengetahuan Torny. Sempat kan pria ini kaget karena Tina datang tiba-tiba ke Stockholm. Karena merasa kasihan, akhirnya Torny mengizinkan Tina untuk tinggal di apartemennya. Rupanya Tina yang dikenalnya selama 5 hari di Yunani sangat jauh berbeda dengan sifat Tina yang aslinya guys. Tina mulai menunjukkan sifat cemburu, posesif, dan mulai mengontrol kehidupannya Torny. Padahal Tina itu bukan siapa-siapa, bukan pacarnya, apalagi tunangannya. Beberapa minggu kemudian, Tina kembali ke Jerman. Nah, selama 5 bulan mereka menjalin komunikasi, Torny yang sudah tidak tahan dengan kelakuannya Tina, langsung memutuskan hubungan pertemanan dengan Tina, dan menyuruhnya untuk tidak kembali lagi ke Swedia, serta memblokir semua kontak wanita itu. Tina yang tidak terima kalau dia dicampakkan dengan Torny, terus saja menghubungi Torny dengan nomor baru sampai-sampai Torny ini muak dan harus mengganti nomor teleponnya. Bukan cuma itu aja guys, Tina juga rupanya mengirim belasan surat ke apartemennya Torny yang isinya dia minta kesempatan kedua karena dia sangat-sangat cinta pada lelaki itu. Tapi saat itu Torny sudah tidak mau lagi berurusan dengan Tina. Sampai suatu hari di tahun 2007, Tina tiba-tiba datang ke Swedia dengan mengendarai mobil dari Jerman dan mengajak Torny untuk makan malam bersama sebagai teman.
Karena Corny pikir Tina udah agak sedikit berubah, makanya ajakan itu disetujui sama Corny. Di saat yang sama, sebenarnya Corny sudah mulai menjalin hubungan dengan Emma. Nah, saat makan malam itu, memang Tina kelihatannya sudah berubah dan kayaknya sudah tidak mengejar-ngejar Corny lagi. Sehingga malam itu mereka habiskan selayaknya teman aja. Rupanya, Tina hanya berpura-pura guys. Dia masih sangat-sangat menginginkan Corny. Keesokan paginya, Tina menghubungi Corny dan bilang waktu dia mau kembali ke Jerman mengendarai mobilnya, dia tersesat di sebuah daerah yang ada bangunan kastilnya. Paniklah si pria ini kan, karena dia tahu kalau daerah itu memang agak pelosok dan kemungkinan besar Tina belum pernah ke sana. Waktu Corny sampai ke lokasinya Tina, dia kaget karena Tina sudah pingsan di dalam mobilnya. Rupanya, Tina sudah mengkonsumsi banyak pil sampai dia overdosis. Dibawanya lah Tina ke rumah sakit dan setelah mereka diperbolehkan pulang, Corny mengantar Tina kembali ke Jerman dengan mobilnya Tina untuk diserahkan ke orang tuanya. Sempatlah Tina ini dibawa orang tuanya ke psikiater sebuah rumah sakit selama 3 minggu berturut-turut. Tapi nyatanya hal itu tidak mengubah apa-apa guys. 3 bulan kemudian, Tina kembali lagi ke Swedia dan kali ini dia memutuskan untuk menetap di kota Stockholm tanpa sepengetahuannya Corny. 8 bulan kemudian, di tanggal 24 Februari 2008, Tina kembali mengejar Corny yang saat itu sudah bertunangan dan tinggal serumah dengan Emma. Tina bilang kalau dia sudah punya anak berusia 1 tahun dari Corny yang dia titipkan ke panti asuhan karena kondisi mentalnya yang kurang stabil. Awalnya Corny kaget nih dengan pengakuannya Tina. Tapi kayak dia mulai hitung-hitung kan, dari terakhir mereka berhubungan badan dan saat ini anaknya sudah berusia 1 tahun, kok kayaknya nggak match, nggak cocok tanggalnya, kok kayaknya nggak masuk akal aja kalau itu anakku. Katanya Corny gitu kan. Akhirnya Corny menanyakan keberadaan anaknya yang katanya itu hasil hubungan mereka. Rupanya Tina selalu berusaha menyembunyikan informasi keberadaan anaknya dan selalu mengelak guys. Mulai curigalah Corny, apa jangan-jangan Tina ini cuma ngada-ngada ya? Akhirnya Corny tidak mau lagi peduli sama ceritanya Tina tentang anak hasil hubungan mereka. Nah, di saat yang sama Tina rupanya tahu nih kalau Corny sudah bertunangan dengan Emma. Dan Emma juga sudah mulai mendengar cerita-cerita baik dan buruknya tentang Tina dari Corny. Tapi Tina bilang ke Corny, tenang aja, aku sama kamu kan sudah nggak ada hubungan apa-apa, jadi kamu masih bisa melanjutkan hubungannya dengan Emma. Sayangnya, ucapan dan kenyataannya beda guys. Tina tambah sakit hati mendengar bahwa Corny sudah bertunangan dengan perempuan lain. Dan kemungkinan besar dari situlah Tina mulai merencanakan pembunuhan pada Emma dan kedua anaknya. Setelah Emma menunjuk fotonya Tina sebagai pelaku penyerangan dan pembunuhan kedua anaknya, polisi langsung bergerak cepat menangkap Tina yang sudah melarikan diri kembali ke Jerman setelah penyerangan malam itu. Dia pun diekstradisi kembali ke Swedia. Polisi melakukan penggeledahan di apartemennya Tina yang dihuni selama dia tinggal di Stockholm. Dari sanalah polisi menyita beberapa pakaian hitam, handphone, buku harian, dan juga laptopnya. Sayangnya, setelah pakaian itu dianalisa petugas, ternyata tidak ditemukan adanya bukti-bukti kejahatan seperti percikan cairan merah, helaian rambut korban, atau DNA para korban guys. Polisi yakin kalau Tina sudah membersihkan semua baju yang dia pakai saat penyerangan dengan sebaik-baiknya. Polisi juga tidak menemukan adanya palu yang digunakan untuk menyerang Emma dan dua anaknya. Meskipun Tina sudah berusaha menghilangkan jejak, tapi polisi malah menemukan segunung bukti yang memberatkan di dalam laptop dan buku hariannya. Di laptopnya, polisi menemukan foto-foto Emma dan anak-anaknya. Bahkan polisi juga menemukan alamat dan denah rumahnya Emma di laptopnya itu. Di dalam buku diarinya, polisi juga menemukan banyak sekali catatan tentang kebencian Tina kepada Emma dan kedua anaknya. Di buku itu juga ditemukan catatan rutinitas harian Emma dan kedua anaknya. Mulai dari jam berapa Emma pergi mengantar anak-anaknya ke tempat penitipan anak dan pergi bekerja, jam berapa dia pulang ke rumah, jam berapa Corny bekerja dan pulang ke rumah, dan dia juga tahu hari apa aja biasanya Emma mengajukan libur kerja untuk mengurus kedua anaknya. Sehingga dari catatan inilah polisi yakin kalau Tina sudah menguntit Emma dari lama dan mengumpulkan informasi tentang Emma dan kedua anaknya. Satu lagi bukti yang memberatkan, ternyata sepatunya Tina sangat cocok
dengan jejak sepatu yang ditemukan di dalam rumahnya Emma. Dari motif alas kaki maupun ukurannya juga. Dari penangkapan itulah Tina membantah semua keterlibatannya. Meskipun begitu, bukti-bukti yang memberatkan Tina sudah tidak bisa dibantah lagi. Persidangan kasus ini dimulai pada tanggal 29 Juli 2008. Rupanya, orang-orang yang datang ke persidangan ini tercengang dengan perilaku yang ditunjukkan Tina. Jadi Tina seakan-akan nggak peduli dengan konsekuensi dari kejahatan yang sudah dia lakukan dan sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Dia malah melambaikan tangan dan tersenyum lebar kepada orang-orang yang hadir di persidangan seolah-olah persidangan itu cuma sebuah candaan atau lelucon. Anehnya lagi, waktu jaksa menampilkan foto-foto korban di ruang sidang, Tina malah ketawa-ketawa sampai dia terbahak-bahak melihat kondisi korban yang saat itu bentuknya aja udah nggak karu-karuan. Nah, reaksinya Tina ini membuat banyak orang mikir, apakah jangan-jangan memang benar-benar Tina ini gangguan mental? Kok bisa ya dia ketawa-ketawa ngelihat foto korban yang ditampilkan di persidangan yang bentuknya aja udah nggak bisa dilihat lagi gitu. Tapi setelah persidangan ditunda dan kejiwaannya diperiksa, rupanya para petugas menegaskan kalau Tina sehat secara mental dan emosional sehingga dia layak untuk diadili dalam persidangan lanjutan. Nah, di persidangan lanjutan itu Tina tetap menolak keterlibatannya dalam membunuh dua anaknya Emma dan percobaan pembunuhan kepada Emma. Pengacaranya juga bilang kalau jaksa tidak bisa menuduh Tina sebagai pelaku pembunuhnya karena tidak ada satupun DNA-nya Tina yang ditemukan di lokasi kejadian. Dan senjata pembunuhan yang tidak bisa ditemukan di apartemennya Tina juga menegaskan bahwa Tina bukan pelakunya. Tapi jaksa penuntut berhasil menghadirkan satu saksi kunci di persidangan. Seorang wanita yang pernah tinggal di apartemennya Tina di Swedia. Perempuan ini bilang, Tina memang memiliki alat-alat untuk pertukangan. Suatu hari, perempuan ini butuh palu untuk menancapkan paku di kamarnya. Ternyata palunya sudah hilang, guys. Bahkan perempuan ini juga sampai sempat mencari-cari kemana-mana palu itu ke seluruh bagian apartemen, tapi tetap aja palu itu tidak bisa ditemukan. Anehnya lagi, palu itu juga menghilang di waktu yang sama setelah Emma dan dua anaknya diserang di dalam rumah mereka. Jaksa percaya hilangnya palu dalam apartemen di waktu yang bersamaan dengan penyerangan itu bukanlah sebuah kebetulan. Karena banyaknya bukti-bukti yang tidak terbantahkan dan juga keterangan para saksi yang relate, akhirnya juri menyatakan dengan suara bulat kalau Kristin Schuha bersalah atas semua dakwaan. Dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat. Hakim juga memerintahkan Tina untuk membayar kompensasi sebesar 100.000 krona Swedia atau sekitar 150 juta rupiah kepada keluarga korban dan 9.000 krona Swedia atau sekitar 13 juta kepada Emma sendiri. Pada tanggal 1 Maret 2012, Tina dipindahkan dari penjara di Stockholm ke penjara wanita di Jerman dan menjalani hukumannya di sana. Sementara Emma berhasil sembuh dari luka dan traumanya meskipun dia harus melewati berbagai jenis pengobatan dan juga terapi. Dia pun tetap mendapat dukungan dari Chorny dan mereka menikah, dan dari hasil pernikahan itu mereka memiliki 2 anak lagi. Sementara Niklas, mantan suaminya Emma yang juga sangat terpukul dengan kehilangan 2 anaknya, menikah dengan wanita lain dan memiliki seorang anak perempuan. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa thumbs up kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa klik hype-nya juga karena fitur ini sangat-sangat berguna untuk membantu channel ini yang masih kecil dikembangkan untuk lebih gede lagi sesuai dengan keinginan kalian. Itu aja dari saya untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan sampai jumpa.